Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi sahabat. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara membleeding sebuah rem hidrolis MTB atau lazim disebut membuang angin ya. Bertujuan untuk membuang angin yang berada dalam, karena biasanya rem kalau berasa amblas kayak gini, ini biasa rem amblas atau ngeslong, itu biasanya kurang angin, bisa jadi kebanyakan angin dalam atau bisa jadi kekurangan minyak. Oke, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas roda ini ya. Itu rodanya. Nah, melepas rodanya. Kenapa? Karena kalau kita lepas, itu nanti piringan cakramnya kena mineral oil. Bisa bahaya, bisa nggak pakem dia. Terus kedua, kita harus juga melepas ini. Melepas brake padnya, itu kampasnya harus kita lepas. Karena kalau kampas ini juga kena minyak rem, bisa fatal akibatnya ya, nggak pakem lagi. Atau nanti kan setelah kita copot, kita pakai ini. Ini adalah two piston block, jadi untuk sebagai pengganti brake pad atau peganjal ya. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak punya, bisa pakai wongon 500 tanpa harus melepas brake padnya. Kita masukkan gini aja, 500 gini ya, sebagai pengganjal. Tapi pastikan bener-bener jangan sampai ada mineral oil yang menetes ke dalam brake padnya. Tapi lebih aman kita copot aja ya. Oke, kita copot pistonnya ini. Kita copot. Nah, kita copot. Terus kita ganjal. Ini apa brake padnya dari dalam gini. Nah, kelihatan ya. Benar. Nah, kelihatan udah terganjal. Ini bisa sebagai pengganjal dia. Udah. Terus jangan lupa kita juga harus pastikan sebagai antisipasi juga mineral meleleh, kita kasih kain ya. Kain udah kayak gini. Oke, sip. Terus langkah selanjutnya adalah kita harus melepas ini. Ini tutupnya. Udah, yang bagian bawah sampai sini dulu. Sekarang kita pindah ke bagian atas. Oke, sekarang kita sudah pindah ke bagian atas. Dan yang harus kita lakukan adalah memposisikan sejajar masternya ini ya. Masternya harus kita posisikan sejajar agar dia nggak tumpah nanti. Kalau miring gini kan nanti minyak bisa tumpah. Jadi kita sejajarkan rata-rata air gitu ya. Jangan memakai kunci L. Posisikan tegak lurus. Udah tegak lurus dia. Terus kita lepas baut ini, baut atasnya ini, baut kecil yang atas. Bentar, saya agak majukan ya. Kelihatan baut yang atas ini, kita lepas. Terus kita pasang ini. Ini adalah bak penampungan bleed funnelnya ya, bak penampungan bleedingnya. Kita pasang gini. Oke, pastikan dia kencang dan tidak ada minyak yang keluar nanti. Udah cukup bagian atas. Kita sekarang kembali lagi ke bagian bawah. Terus selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan ini, alat bleedingnya, suntikan atau sering, dan ini adalah mineral oil. Sekali lagi mineral oil ya, jangan pakai yang sesat. Ada yang pakai baby oil, itu jangan. Karena apa? Viskositas dari minyaknya ini berbeda. Karena akan
kalau gesekan rem itu ditekan terus itu kan panas, dia kan mendidih, dan titik didihnya itu beda dengan mineral oil. Memang sih baby oil itu basicnya sama dengan mineral oil, bahannya mineral oil, tapi titik viskositasnya beda dia. Jadi janganlah, itu sesat itu. Terus selanjutnya adalah kita yang mengisi ini mineral oilnya. Cukup separuh ya, separuh dari setengah suntikan ini, dari volume suntikannya ini. Oke, cukup. Nah, terus kita harus perhatikan juga, kita harus membuang udara yang ada di dalam suntikan ini ya. Karena ya kan nggak lucu ya, kita mau buang kaliper buang angin di dalam kaliper pistonnya ini, nah kok kita malah memasukkan udara. Jadi harus kita buang dulu ini. Caranya kita tarik ke bawah full kayak gini. Nah, turun dia. Nah, terus kita ketok-ketok kayak gini. Terus kita balikan lagi. Nah, udaranya kan keluar. Nah, kelihatan ya. Naik lagi dia. Nah, udah, sip. Terus kalau udah terisi penuh, udah ya, udah, dan pastikan nggak ada udara dalamnya, kita pasang ini. Ini adalah tube klemnya. Kalau nggak ada ya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Ini kan emang standarnya gini dari paket bleedingnya. Terus selanjutnya, karena ini ada tipe Shimano MT200, jadi lubang nempelnya itu di sini. Ini kelihatan ya. Nah, ini adalah lubang nempelnya di sini. Jadi beda kayak ini ya. Ini kan seri XT. Ini nempelnya di sini kelihatan di dalam sini. Kalau ini MT yang seri terbaru itu nempelnya di sini. Oke, kita mulai. Kita masukkan ini. Kita masukkan di sini. Ini masukkan selangnya kayak gini. Udah, selangnya masuk. Bentar, saya fokuskan. Nah, selang masuk. Udah, ini klemnya kayak gini. Terus kita kendorkan. Selagi kita kendorkan, jangan lepas penuh ya. Cukuplah setengah putaran dari putaran dratnya ini. Kita kendorkan. Terus kita suntikkan ini. Ini kita tekan suntikannya masuk ke dalam. Cus. Ini suntikan ini kan otomatis nempelnya buka, jadi dia minyaknya naik ke atas. Udah, kita suntikan full. Nah, udah, kita tutup kembali. Kalau sudah kosong disuntikannya, kita tutup kembali. Lepas. Nah. Kita kencangkan kembali. Sekarang kita kembali lagi ke atas, lihat bak penampungan tadi. Nah, kelihatan ya di atas ini bak penampungan ini terisi oleh mineral oil yang kita suntikan dari bawah tadi. Jadi olehnya ini naik terus mengisi ini, keluar ini. Lakukan cara ini, maksud saya lakukan cara ini, suntikan dari bawah ini tadi, lakukan 2-3 kali. Untuk yang ngeblong parah itu biasanya sampai 4 kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu posisi udaranya ada di dalam selang sini atau selang di selang bawah sini atau di selang sini. Nah, kalau kita cuma pakai sekali, ini kan cuma mendorong angin. Iya, kalau angin di sini kita dorong separuh bisa cuma sampai sini. Misalnya cuma sampai sini. Kalau kita sampai ngeblong parah untuk hasil terbaik, kita harus ulangi sampai 2-3 kali ya. Oke, kita sekarang coba untuk 2-3 kali lagi. Oke, sekarang kita coba untuk 2 kalinya. Jadi gini ya, kenapa kita ulangi 2-3 kali? Karena seperti di mobil-mobil itu ya, kalau bleeding mobil-mobil itu bisa sampai 5 kali. Karena untuk memastikan benar-benar nggak ada udara di dalam selang-selang housingnya itu tadi.
Baik, kita suntikan lagi. Sembari dikendorkan bautnya, kita suntikan lagi. Nah, kita kencangkan. Jangan lupa mengencangkan ini. Kalau nggak kencang-kencang nanti keluar lagi dia olinya. Udah kencang. Dan cabut. Karena ini rem saya ini nggak terlalu ngeblong parah ya, jadi cukup 2 kali saja saya. Tapi kalau teman-teman punya remnya ngeblong parah atau bahkan sampai kurang parah, itu kurang minyak parah, itu bisa diulangi sampai 3 kali ya. Oke, untuk bawah cukup. Kita kembali lagi ke atas. Ke atas bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita fokuskan. Jadi sudah hampir terisi penuh ya ini ya. Apa ini? Bak penampungannya. Nah, kalau dari teman-teman nggak ada kasih tutorial, cuma disuntik 1 kali terus di bleeding kayak gini ya. Ini baunya ditekan-tekan kayak gini. Nah, kan tekan gini kan masih keluar kayak gini. Nah, ini berhubung kita sudah suntik 2 kali, jadi dia bener-bener udara itu bener-bener keluar, nggak ada udara lagi di dalam. Jadi nggak perlu lagi kita tekan-tekan kayak gini, nggak perlu. Karena udaranya udah bener-bener keluar dia, udah bener-bener hilang semua di dalam. Karena didorong dari bawah, udaranya ikut naik ke atas semua. Kalau mungkin teman-teman ada yang merasa kurang ya bisalah dicoba kayak gini. Tapi ini kita lihat udah tidak ada ya gelembung-gelembung di dalam, karena sudah terdorong semua masuk keluar tadi karena kita sudah suntik 2 kali. Oke, sekarang caranya kita lepas bak penampungan ini. Ini adalah tutup kayak korek kuping ini. Ini adalah penutup ini. Kita tutup. Awas ya, pelan-pelan. Oke. Sekarang ini tadi aja sampai hilang ya tutupnya. Oke, tutup lagi. Oke, kita lepas ya apa-apa. Nah. Udah, nah sip. Rem udah pakem juga. Bisa kita bersihkan. Oke, down, selesai. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.